Pemirsa, ada 3 poin penting yang digugat tim hukum 01 dan 03 dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi. Mereka menuntut pembatalan penetapan hasil pemilu, diskualifikasi pasangan Prabowo Gibran, serta pemungutan suara ulang tanpa Prabowo Gibran. Ya, apa saja kemudian bukti yang disiapkan oleh tim 01 dan 03 untuk tuntutannya itu, serta bagaimana tim hukum 02 dalam meresponnya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pemirsa, ada Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, yaitu ada Bang Ota Hasibuan, dan juga anggota tim hukum Ganjar Mahfud MD, yaitu ada Suparman Marzuki. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke Bang Oto dulu. Bang Oto, ada beberapa poin-poin tuntutan yang disampaikan 01 dan 03. Bagaimana menjawab soal ini? Misalkan adalah pemilu ulang harus dilakukan tanpa melibatkan pasangan 02. Ya, saya kira begini. Orang mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi itu boleh-boleh saja. Tapi kebetulan yang kami lihat permohonannya 02 dan 01 ini yang salah di dalam permohonannya. Jadi kalau mereka mau maju kepada ke Mahkamah Konstitusi, seharusnya yang mereka persoalkan itu adalah hasil perhitungan tentang perolehan suara yang ada di dalam pemilu tersebut. Tapi faktanya setelah kami membaca gugatannya mereka, permohonan mereka itu justru menyangkut tentang TSM itu, ya, TSM terstruktur, sistematis dan masif. Hal mana kalau persoalan TSM oleh undang-undang itu sudah diatur bahwa kalau ada pelanggaran TSM maka hal itu menjadi ranah dari Bawaslu. Jadi mereka harus membawa perkara ini ke Bawaslu. Kalau mereka mau ke Mahkamah Konstitusi, itu yang dibawa itulah hanyalah sebatas adanya perhitungan tentang perolehan suara. Jadi umpamanya kalau dia datang ke Mahkamah Konstitusi, dia harus bilang kepada Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Konstitusi, putusan KPU itu, penetapan KPU itu adalah salah. Karena perhitungan dia salah, dan yang benar saya punya, gitu. Dan dia akan minta supaya dia yang menjadi sah. Tapi kalau mereka minta mendiskualifikasi, saya kira ini sangat tidak tepat. Apalagi permohonannya itu didasarkan pada adanya pelanggaran administratif. Nah, ini harus kita tahu dulu ya supaya jelas ya. Dulu sebelum 2017 itu 2014 itu tidak ada hal-hal peraturan yang mengatur tentang TSM. Oleh karena tidak ada pengaturan mengenai TSM, ternyata di persidangan ada berkembang suatu perbuatan tentang TSM ini. Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengambil terobosan mengabulkan permohonan dengan alasan TSM. Ya kan? Nah, tapi kemudian setelah tahun 2017 karena mungkin dilihat mengenai TSM ini perlu diatur, maka persoalan TSM ini diaturlah di Undang-Undang tahun 2017. Tetapi sekaligus diatur juga hal-hal apa yang menjadi urusan daripada Bawaslu, apa yang menjadi kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi, dan apa kewenangan daripada yang lain gitu loh. Nah, jadi sudah ditegaskan dalam undang-undang tersebut, kalau ada pelanggaran administratif antara lain adalah TSM, maka dapat diajukan itu ke Bawaslu. Sedangkan apa yang menjadi kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 475 Undang-Undang Pemilu, yunto Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yunto peraturan Mahkamah Konstitusi, jelas diatur di sana kalau ada sengketa tentang hasil perolehan suara, maka itu dapat diajukan kepada KMK. Faktanya yang diajukan oleh paslon nomor 1 dan 03 itu bukan tentang perhitungan hasil suara, tapi adalah pelanggaran TSM. Jadi mestinya mereka pergi ke Bawaslu. Sebab kalau semua dibawa ke Mahkamah Konstitusi, coba bayangkan, kalau begitu apa kerjaannya Bawaslu? Berarti Bawaslu itu nggak ada gunanya dong, nggak berfungsi dong. Padahal Bawaslu dibuat adalah justru menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut TSM. Itu poinnya gitu loh. Jadi coba bayangkan kalau semua boleh ke Mahkamah Konstitusi, nggak mungkin Mahkamah Konstitusi bisa menyelesaikan perkara ini dengan tengah waktu 14 hari. Karena TSM kan harus dibuktikan pelanggarannya di semua daerah dan sebagainya. Jadi itulah Undang-Undang Pemilu sudah tegas mengatur pembagian tentang kewenangan tersebut. Dan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas sebatas perhitungan perolehan suara. Karena permohonan daripada 03
03 dan 01 itu adalah bukan mengenai soal perhitungan suara, tetapi mengenai soal TSM, maka saya bilang ini adalah salah kamar. Baik Bang Oto, langsung ditanggapi Pak Suparman Marzuki, salah kamar kalau versinya Bang Oto karena ranah TSM bukan di Mahkamah Konstitusi tapi di Bawaslu tadi. Pak Suparman. Baik, ini proses proses di MK baru saja dimulai. Nanti MK yang akan menilai apakah permohonan gugatan 03 itu memenuhi kualifikasi atau tidak. Tapi begini, TSM itu bukanlah poin penting. TSM itu adalah satu konsep yang memang juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menggambarkan waktu itu terkait dengan perolehan suara. Untuk menyatakan bahwa selisih suara antara satu pasangan calon dengan pasangan calon yang lain secara signifikan punya pengaruh. Apabila itu tidak dilakukan pelanggaran TSM, sangat mungkin pasangan tertentu akan memenangkan suatu kontestasi politik dalam pemilu. Nah, yang dipersoalkan oleh 03 di dalam persidangan yang baru saja dimulai tadi adalah justru mengarah kepada abuse of power. Pelanggaran kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang sudah diuraikan lengkap tadi, ya, yang sifatnya itu TSM. Jadi TSM itu bukan berkonotasi kepada upaya untuk menentukan perolehan suara, penghitungan suara sebagaimana ini diberlakukan di Mahkamah Konstitusi, tetapi TSM sebagai sifat dari abuse of power, sebagai sifat dari pelanggaran yang dilakukan oleh para petinggi negara di dalam proses pemilu. 03 ingin membuktikan, ingin menyampaikan kepada publik bahwa ada 3 aspek yang tidak dijalankan dalam proses pemilu itu. Dan sudah terbukti 1 di antaranya dilanggar, yaitu prinsip harus dijalankan dengan etika moral. Sudah terbukti ketika penetapan calon wakil presiden 02 itu sudah dibuktikan melalui MK bahwa ketua MK diberhentikan sebagai ketua karena ada pelanggaran etika di situ. Lalu menyusul sanksi etika yang dijatuhkan kepada ketua KPU dan jajarannya semua anggota karena menerima pendaftaran yang tidak didasarkan kepada aturan. Dan memang itu menjadi bukti kuat bahwa ada pelanggaran etika. Ada 2 lagi yang akan diproses dan perlu dibuktikan dalam persidangan akan datang. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip atau asas pemilu dan pelanggaran terhadap prosedur pemilu. Prinsip-prinsip diatur dalam konstitusi. Bebas, jujur, dan adil. Ini persidangan berikutnya tentu akan ada pembuktian tentang pelanggaran asas, pelanggaran prinsip. Pada persidangan itu juga nanti akan dibuktikan di mana pelanggaran prosedur pemilu yang dimaksudkan oleh pasangan 03 itu. Oleh karena itu, dengan segala hormat saya dengan Bang Oto, pengajuan yang dilakukan oleh 03, permohonan gugatan yang 03 itu, saya kira tidak ada yang salah. Tidak ada yang keliru. Hakim punya otoritas, punya kewenangan untuk menilai apakah gugatan permohonan itu memenuhi unsur kualifikasi yang bisa diperiksa oleh MK atau tidak. Kita tunggu saja. Tetapi kami berkeyakinan itu bukan salah kamar. Ya Pak, tapi begini, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan tampaknya adalah sebuah proses pemilu yang dari awal sampai dengan kemarin yang dianggap di situ ada masalah dari 03. Tapi kenapa 03 ini tidak mencoba untuk bicara misalkan hasil suaranya yang dianggap mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Kenapa tidak masuk ke poin itu Pak, tapi masuk ke dalam poin prosesnya. Bukankah prosesnya ini merupakan ranah dari Bawaslu di situ yang ada untuk menindaknya. Tapi nanti dijawab ya Pak Suparman usai jeda berikut, kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Pak Suparman. Pak Suparman, menjawab pertanyaan menggantung tadi, kenapa hanya dalam prosesnya saja tapi hasilnya juga tidak diajukan kepada MK? Kita tahu bahwa 03 posisinya berada mendapatkan nomor terakhir dari perolehan suara dari perhitungan KPU, Pak Suparman.
Iya, kita justru mempersoalkan aspek yang lebih mendasar, yaitu aspek etika, aspek prinsip, dan aspek prosedur. Itu jauh lebih penting untuk dilihat, jauh lebih penting untuk dipersoalkan, ketimbang mempersoalkan angka-angka yang sudah kita prediksi sejak awal. Ini menjadi bagian dari abuse of power yang TSM itu tadi. Tidak realistis, pemilu belum dimulai, mereka sudah bicara tentang hasil kok. 01 akan dapat 25 sekian, 02 akan dapat di atas 50%, bahkan 57%. 03 akan dapat 17%. Untuk apa mempersoalkan sesuatu yang memang sejak awal sudah didesain ke sana. Jadi tidak masuk akal gitu ya. Jauh lebih penting untuk menyoal itu karena itu yang kontributif bagi pembangunan bangsa, pembangunan demokrasi kita ke depan. Saya membayangkan kalau MK mengambil langkah tepat dengan menerima permohonan ini, maka ke depan tidak ada lagi calon, baik anggota DPR, calon anggota DPR, DPRD, DPD, calon presiden yang mau bermain-main dengan prosedur. Jadi hasil itu adalah hasil dari prosedur, angka-angka itu. Untuk apa mempersoalkan angka? Kita jauh lebih penting mempersoalkan prosedur. Sekali lagi pengadilan itu, apapun pengadilannya, pengadilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, pengadilan di bawah Mahkamah Konstitusi, bukan sekedar untuk mengakhiri sengketa. Ini yang penting saya tekankan. Bukan hanya untuk mengakhiri kasus yang diperhadapkan di meja hijau mereka, tapi kontribusi pembangunan bangsa, bagi tertib sosial, bagi kehidupan bangsa yang panjang. Ada banyak putusan-putusan MK di masa lalu yang kita sebut sebagai landmark decision. Sebagaimana negara-negara lain, Amerika itu ada banyak putusan. Bang Otto tahu persis nih, putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika yang kontribusi penting bagi penertiban hukum acara pidana mereka, hukum-hukum internasional mereka, begitu ya. Dan kita saya kira harus majulah berpikirnya ini, harus prospektif lah ya. Dan karena itu lepas dari case-nya, kita ingin membangun peradaban ya, ingin membangun peradaban berhukum di negeri ini. Jadi apa yang diajukan oleh 03 di dalam Mahkamah Konstitusi ini lebih penting kita mempersoalkan karena ini yang terjadi, Mbak. Itu yang terjadi. Ada pelanggaran prosedur, ada pelanggaran prinsip, ada pelanggaran etika. Nanti kita akan buktikan dalam persidangan berikutnya di mana pelanggarannya. Pak Suparman, soal poin diskualifikasi paslon nomor urut 2 itu Pak, bukankah saat ini perolehan Ganjar tadi terbawah? Apakah nanti akan berkontestasi ketika ada pemilu ulang hanya 1 dan 3 tanpa melibatkan nomor 2 Pak? Maksudnya gimana ini Pak? Begini, kalau dia lolos berhasil memperoleh angka 50 sekian persen itu dari proses yang curang misalnya, dari abuse of power dan itu bisa dibuktikan, maka dia zero. Maka seluruh pasangan ini akan berangkat dengan angka 0. Ya, yang diajukan oleh 03 itu, yang berhak maju untuk pemilu ulang itu adalah 01 dan 03. Tentu semuanya bermulai dari 0. Nggak lagi bicara angka 17%, nggak lagi bicara angka 25%, nggak relevan itu. Berarti menginginkan yang didiskualifikasi bukan hanya Gibrannya saja, tapi juga Prabowo Subianto. Bang Oto, bagaimana Anda menilai tuntutan soal poin ini? Saya lihat kalau di pernyataan tadi rekan saya Pak Parman tadi, Pak Parman, ini kelihatannya gugatan ini gugatan yang mengharapkan yang tidak mungkin nih kelihatannya. Karena dia tidak mempersoalkan, dia mengatakan bahwa pengadilan itu tidak saja hanya menyelesaikan sengketa. Ya kalau kita tidak ingin menyelesaikan sengketa, tapi pergi ke pengadilan lantas untuk apa? Ya kan? Apakah dengan maksudnya bahwa hanya menggunakan pengadilan atau Mahkamah Konstitusi sebagai panggung politik? Apakah menggunakan pengadilan ini sebagai sarana untuk mengungkapkan ketidakpuasan? Kan tidak begitu kan? Saya sebagai lawyer selalu terikat kepada aturan hukum yang berlaku. Kalau saya ke pengadilan, maka saya harus taat kepada hukum acara. Hukum acara bagaimana harus kita jalankan. Nah, contoh umpamanya, kalau ada orang mencuri mobil, terus dilapor ke Mahkamah Agung, ya pasti Mahkamah Agung bilang, ya jangan ke saya dong. Ya, itu kamu pergi ke polisi, Mahkamah Agung mengurusin itu. Ya. Sama dengan kasus ini juga, gitu loh. Kan dia bilang ada abuse of power. Kemudian dia bilang ada pelanggaran-pelanggaran, ya kan?
Umpamanya ada juga nepotisme. Kok ada nepotisme, ada pelanggaran, perginya ke Mahkamah Konstitusi. Pasti Mahkamah Konstitusi bilang, ya kamu pergi ke Bawaslu. Kan sudah aturannya gitu loh. Jadi kalau kita lompat-lompat, ini namanya kita kena berat hukum gitu loh. Itu namanya semacam perbuatan yang frustrasi bahwa nggak mau tahu lah pokoknya hasilnya apa, pokoknya gue sampaikan, gue teriak, gue sampaikan apa yang gue mau, kira-kira gitu. Nah itu adalah, saya pikir sikap yang tidak tepat gitu loh. Lantas juga tadi saya mendengar juga di sana itu dibilang bahwa ini adalah cara untuk mengedukasi demokrasi. Loh, ini kelihatannya kan mau dibawa kasus ini sebagai perkara demokrasi. Ini bukan perkara demokrasi. Ini perkara sengketa. Kalau ada sengketa harus diselesaikan sengketanya oleh siapa? Oleh hakim yang berwenang. Nah kalau hakimnya tidak berwenang, maka Konstitusi tidak berwenang, nggak mungkin dia mau memeriksa perkara itu nanti, ya kan? Dia kan bilang saya nggak berwenang. Jadi kalau umpamanya 03 mengatakan ada abuse of power, ada nepotisme dan sebagainya, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa itu. Itu kewenangan Bawaslu. Jadi sangat salah gitu loh. Bang Oto. Jadi Bang Oto. terkesan bahwa ini seakan-akan tidak ingin mendapatkan suatu hasil, tapi pokoknya ngomong kan gitu kira-kira gitu kan. Bang Oto. Kalau ingin mendapatkan hasil, maka harus diperoleh hukum acara. Nah kita sepakati dulu hukum acaranya kayak apa. Kalau ada, saya mau tanya dulu ya, kalau ada sengketa administratif mengenai pelanggaran TSM, hukum acaranya gimana? Kan tegas menyatakan pasal 475 Undang-Undang Pemilu mengatakan kalau ada sengketa soal perhitungan suara itu ke MK. Kemudian diatur juga dalam undang-undang kalau ada mengenai soal sengketa mengenai soal pelanggaran administratif, nepotisme, dan abuse of power itu kepada Bawaslu. Nah, lantas Anda menggunakan hukum acara yang mana sehingga datang ke MK gitu loh. Jadi itu persoalannya, legal standing-nya dan hukum acara yang dipakai sehingga 03 ke MK itu apa? Saya mau tahu dulu. Pak Suparman langsung ditanggapi Pak Suparman. Legal standing dan hukum acaranya yang dipakai 03 itu apa Pak Suparman? Kata Pak Oto. Sebelum itu begini, saya kira Bang Oto nggak membaca atau belum sempat membaca secara komprehensif ya permohonan itu. Nanti akan kelihatan konteksnya, di mana konteks demokrat. Jawab dulu aja Pak, supaya kita jelas berbicaranya. Oke, ini penting. Hukumnya mana? Dasar hukum iya, acara. statement pertama itu. Pertama, hukum acaranya yang hukum acara. Tetapi begini, di dalam pasal 24E itu ya, yang mengatur mengenai pemilu, di situ ada jelas bahwa salah satu kewenangan MK dalam konstitusi itu adalah menangani perselisihan. Nah, MK itu punya hak untuk melakukan interpretasi. Ya, interpretasi terhadap isi original intent dari konstitusi. Bahwa terjemahannya di dalam undang-undang seperti yang tadi Bang Oto sebut, ya menyelesaikan persengketa hasil gitu ya. Kami melihat Bang Oto, sengketa hasil itu adalah ujung dari satu proses. Ujung dari proses. Proses ini juga bisa diperiksa oleh MK. Dan MK sudah pernah memutus Bang Oto dalam perkara-perkara pilkada. Dia mempersoalkan prosedur. Perkara di Jawa Timur, Waringin Barat, kemudian di Sumatera Utara, sudah pernah diputus. Mereka tidak menyoalkan kena angka, tetapi menyangkut prosedur Bang Oto. Jadi saya kira tidak ada yang sangat mendasar dalam soal ini. Tapi marilah kita tunggu bagaimana respon MK di dalam persidangan berikut. Ya. Oke, silakan Bang Oto. Jadi gini Pak Parman, jangan keliru. Itu soal sengketa-sengketa pilkada itu beda itu dengan sengketa pilpres gitu ya. Jadi tidak sama. Jadi mungkin ini begini nih ceritanya nih. Saya melihat ya, saya mencoba mencari tahu kenapa sih sampai 03 sampai maju gitu ya. Jadi sebenarnya gini, tadi kan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu diharapkan untuk bisa membuat interpretasi. Begini, kalau sudah ada aturan hukum yang sudah jelas mengatur, tidak ada lagi interpretasi. Jadi memang mungkin terpengaruh dengan kasus Undang-Undang tahun 2014. Dulu waktu 2014 itu tidak ada undang-undang yang mengatur tentang TSM. Sehingga pada waktu itu Mahkamah Konstitusi, kalau saya tidak keliru Pak Mahfud,
itu membuat suatu putusan tentang TSM. Karena apa? Karena TSM ini ditemukan di dalam praktek, tapi tidak ada undang-undang yang mengatur. Jadi diciptakanlah terobosan. Nah, setelah itu dibuatlah undang-undang tahun 2017. Masalah TSM tadi yang tidak ada dimasukkan di dalam undang-undang tahun 2017. Ya, sudah diakomodir di sana. Tapi disertai dengan pengaturan lebih lanjut, yaitu mengenai acaranya. Kalau ada pelanggaran TSM, dikatakan dalam undang-undang itu harus disampaikan melalui Bawaslu. Kemudian kalau mengenai perhitungan selisih suara, disampaikan ke MK. Jadi karena ini sudah diatur secara jelas, tidak mungkin lagi Mahkamah Konstitusi membuat penafsiran. Tidak ada lagi terobosan. Ingat, terobosan penemuan hukum hanya bisa dilakukan kalau tidak ada undang-undang yang tegas mengatur. Tapi kalau sudah ada undang-undang mengatur, ya Mahkamah Konstitusi pun tidak bisa menabrak itu. Di Mahkamah Konstitusi kecuali dalam hal mengenai pengujian terhadap satu norma undang-undang. Tapi dalam sengketa dia harus menerapkan undang-undang yang sudah berlaku secara positif. Tidak bisa ditabrak. Jadi jangan kita sebut Mahkamah Konstitusi melanggar aturan gitu. Kita lihat bagaimana nanti kelanjutannya perjalanan sidang ini. Besok masih akan ada persidangan. Terima kasih Bapak-Bapak, sayang sekali waktu kita terbatas. Selamat sore semuanya.